Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi nih sama gue. Siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke, pagi hari ini kita baru sempet nih buat vlog-vlog atau video ya. Karena 2 hari kita udah nggak ngupload karena kesibukan kita di dunia nyata. Dan kita buka counter nih. Ya, baru buka counter udah masuk ya. Sebelum saya buka counter, orangnya udah nunggu di depan. Karena counter saya sama rumah saya berdekatan. Berpisah tapi masih dekat. Orang tahu aja rumah saya sehingga kalau saya tutup, kadang-kadang orang ke rumah guys ya. Nah, ini Oppo A3s, kendalanya LCD-nya rusak. Ya, kayak gini, rusak sudut kanannya, sudut kanan atas ada awan hitam. Ini kepencet, tertindis atau jatuh, ini kita bisa lihat pecah dan ada hitam-hitamnya dan LCD-nya pengen diganti. Nah, sebelum ini masuk ke sini ya, maksudnya sebelum ini pengen ganti LCD. Nah, sebelum ini pengen ganti LCD, kendala yang terjadi yang pertama pada HP ini adalah setelan talkback yang aktif. Artinya, ini ketika disentuh, HP-nya bunyi-bunyi dan nggak normal disentuh pakai satu jari nggak bisa. Nanti saya sertakan link videonya di deskripsi cara menonaktifkan mode talkback atau aksesibilitas untuk Oppo A3s ini. Cek deskripsi. Nah, kendalanya terjadi pada hal itu. Itu yang pertama, dikira orang yang punya adalah kerusakan pada touchscreen. Nah, itu udah berhasil saya atasi. Touchscreen-nya udah bisa difungsikan sebagaimana mestinya, tapi nyangkut di LCD guys. Ini. Nah, udah bagus HP-nya dan udah bisa disentuh, tapi kata orangnya sekaligus saja nanggung diganti saja ininya LCD-nya. Dan untuk biaya penggantian LCD-nya kalau di daerah saya itu 650, bahkan ada yang 700. Rata-rata 650 itu harga umum di daerah saya. Saya tinggal di Berau, Kalimantan Timur. Nah, buat yang tinggal di daerah lain, kita nggak bisa bandingkan harga kita. Misalkan dari Jakarta sama Berau, Kalimantan Timur. Secara ongkirnya pun udah jauh berbeda. Kalau ke tempat saya, ongkirnya 1 kilo itu kalau via JNT nyaris 100.000. Kalau JNE itu ada paket reguler, paket macem-macem kan. Nah, itu rata-rata 70.000 per kilogramnya guys. Otomatis sedikit banyaknya ke tempat saya itu ongkirnya yang mempengaruhi harganya. Belum lagi kalau datang LCD-nya rusak dan kita return. Nah, itu biaya bolak-balik kita yang nanggung. Otomatis semua itu mempengaruhi harga jual yang kita berikan kepada konsumen. Nah, di sini kalau di tempat saya rata-rata harganya 650 sama pemasangannya guys. Nah, sementara harga modalnya 295, anggaplah 300, belum ongkir. Nah, biasanya kalau saya pesan ya di Tokopedia itu, saya biasa berbelanja di toko macam-macam, ada Geraha Seperempat, ada SPT Jambi, Global SPT Jambi ya. Nah, kalau ini di toko Geraha Seperempat saya udah berbelanja berkali-kali di sini dan ini bagus. LCD Oppo A3s dan pemasangannya 650. Nah, kita asumsikan saja harganya 300 plus ongkir 20.000 karena ketika saya pesan itu nggak hanya ini, biasanya saya kumpul-kumpul jadi minimal 4 atau 5 jenis LCD HP. Pokoknya ada 5 jenis atau 4, minimal 3 lah. Anggap saja 3 kayak gitu ya. Itu udah berangkat, kita udah enak nyari untungnya. Anggap saja ini harganya 300 plus ongkir, kasihlah 50 biar aja. Kasih 50 walaupun barengan pesannya. Jadi 350. Enggak cuma ini, kita pesan banyak ya. Kadang kita nunggu lagi nih. Kalau belum tercapai minimal 3 atau 4 kita nggak berangkat kayak gitu. Tapi di sini dalam seminggu itu pasti akan ada saja. Karena memang orang di sini udah pada tahu ya. Udah pada tahu counter kita maksudnya. Anggap saja modalnya 350. Nah, sementara saya minta ke pelanggan ini 650. Berarti kita masih untung 300.000 guys dari project ini. Idih, ada cerminnya guys. Wih, cewek pasti yang punya ini. Nggak mungkin cowok ya. Kalau cowok ya kok unyu-unyu banget nih. Dari soft case-nya atau silikonnya, ada cerminnya, ada manik-maniknya, dan temanya unyu-unyu banget. Ini pasti cewek, kalau nggak ibu-ibu. Nah, jadi dalam project ini kita mendapatkan keuntungan 300.000.
Loh kok abang bisa pastikan bagaimana caranya, bagaimana misalkan LCD yang datang itu rusak kayak gitu, terus direturn. Nah itu jarang banget guys, kalau saya jarang banget, karena saya pilih bener-bener toko yang memang bagus kualitas LCD-nya, dan bagus dalam hal memaking kayak gitu. Dan ini jarang banget saya temukan yang retur. Andaikan memang ada yang rusak atau yang return, paling satu saja dari 4 misalkan, itu masih untung gede guys ya, itu masih sangat untung gede. Dan dalam proyek ini kita mendapatkan keuntungan 300.000 hanya dengan memasang LCD, yang kalau saya boleh berkata itu tanpa skill. Ya teman-teman bisa cari di Google, di YouTube banyak banget tutorial bagaimana cara mengganti LCD Oppo A3s. Nah kemarin saya juga baru mengganti LCD Oppo A3s, tapi videonya belum saya upload karena kesibukan yang gak sempat saya mengedit videonya. Nah nanti kita akan edit ya. Belum selesai kita edit tutorial bagaimana cara mengganti LCD Oppo A3s yang kemarin, udah masuk lagi guys. Jadi prospek usaha servis HP ini sangat menjanjikan, walaupun di sini saya tinggal di pedesaan atau perkampungan guys, tetap sangat menguntungkan sekali kayak gitu ya. Nah buat teman-teman yang ingin buka usaha servis HP, saya dukung dari sini. Walaupun kita nggak bertemu, saya tetap mendoakan, tetap mensupport teman-teman. Dan jika teman-teman belum ada skill, kita bisa jalankan usaha sambil kita cari skillnya, sambil kita belajar. Nah kalau teman-teman udah tahu bagaimana cara ganti LCD atau program HP atau bypass akun Google, lupa pola, lupa sandi, akun Xiaomi dan lain sebagainya, sebenarnya untuk mendapatkan keuntungan itu udah lebih dari cukup. Kalau kasus yang berat seperti ganti IC power, IC MMC, IC charger, dan lain sebagainya, itu bisa kita cari ilmunya sambil jalan. Yang penting teman-teman bisa saja ganti LCD, program HP, dan lain sebagainya yang mudah-mudah kayak gitu. Itu udah bisa menghasilkan uang yang banyak guys dari usaha servis HP. Contohnya ini nggak ada skill apapun, kita tinggal congkel, ganti LCD baru udah dapat 300.000. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jika ada yang belum dipahami, tanyakan di komentar guys. Jika ada pendapat lain pun nyatakan di komentar. Baiklah, saya John Itung, sampai jumpa di video selanjutnya. See you the next video my brother.